Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang pada video kali ini dan terima kasih telah berkunjung. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang half adder dan full adder. Berikut adalah primary goals kami, membahas tentang rangkaian logika digital half adder, membahas tentang rangkaian logika digital full adder. Dengan harapan, setelah membahas materi ini, kita dapat memahami tentang rangkaian logika half adder dan full adder. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tentang adder terlebih dahulu. Adder adalah sebuah sirkuit digital yang melakukan penambahan pada angka. Pada kebanyakan komputer dan prosesor, adder digunakan pada arithmetic logic unit atau ALU. Adder juga dimanfaatkan pada bagian lain dari sebuah prosesor, digunakan untuk menghitung alamat, indeks tabel, operator increment dan decrement, dan operasi sejenisnya. Adder dapat digunakan pada banyak representasi numerik seperti excess tree atau binary coded decimal. Nah, adder ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu half adder dan full adder. Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang half adder. Berikut adalah pengertian half adder. Half adder merupakan rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari satu bit. Rangkaian ini memiliki dua input dan dua buah output. Salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan, carry out, dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan, summary. Rangkaian half adder dapat diimplementasikan menggunakan gerbang dasar seperti gerbang logika XOR dan gerbang logika AND, sehingga rangkaian logika half adder dapat dibangun dengan IC 7486 dan 7408. Nah, teman-teman, setelah pengertian tadi, berikut adalah beberapa poin yang dapat kita ambil dari pengertian tersebut. Dari pengertian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, half adder adalah salah satu rangkaian logika yang melakukan operasi penjumlahan pada bilangan biner yang paling sederhana. Yang kedua, digunakan hanya untuk menjumlahkan dua input 1 bit bilangan biner, misalkan bilangan A dan B yang terdiri dari masing-masing 1 digit angka. Yang ketiga, menghasilkan dua output, yaitu summary output dan carry out. Berikut merupakan simulasi rangkaian half adder. Nah, kita dapat melihat ada dua input, yakni input A dan input B. Kemudian, masing-masing input ini akan memberikan input ke gerbang XOR yang akan menghasilkan output sebagai summary, kemudian akan menghasilkan output di gerbang N, yang dimana outputnya akan berlaku sebagai carry out dari operasi penjumlahan. Berikut merupakan tabel kebenaran half adder. Nah, di tabel kebenaran ini kita dapat melihat bagian output. Untuk bagian summary, fungsi logika yang berlaku adalah fungsi logika dari gerbang XOR. Kemudian di bagian carry out, fungsi logika yang berlaku adalah fungsi logika dari gerbang logika N, sesuai dengan rangkaian tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas full adder, dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Full adder. Sebuah full adder menjumlahkan dua bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Masing-masing bit pada posisi sama saling dijumlahkan. Full adder sebagai penjumlah pada bit-bit selain yang terendah. Full adder menjumlahkan dua bit input ditambah dengan nilai carry out dari penjumlahan bit sebelumnya. Output dari full adder adalah hasil penjumlahan atau summary dan bit Nah, kelebihannya atau berdasarkan carry out. penjelasan dari full adder ini, kami merangkum beberapa poin, yakni Ada 4 poin yang dapat disimpulkan dari pengertian full adder yang telah disampaikan, yaitu yang pertama, full adder merupakan perhitungan penjumlahan penuh dari dua bilangan yang terdiri dari 1 bit. Yang kedua,
terdapat 3 input yaitu A, B, dan carry in, dan 2 output yaitu sum dan carry out. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Yang keempat, dapat dibentuk oleh 2 buah rangkaian half adder dan sebuah gerbang OR untuk menjumlahkan berikut merupakan carry out. simulasi rangkaian logika dari full adder. Kita dapat melihat ada 3 input, yakni input A, input B, dan input ketiga merupakan input carry in. Nah, dalam rangkaian logika ini kita dapat melihat ada 2 gerbang XOR, 2 gerbang AND, dan 1 gerbang OR. Gerbang XOR kedua memiliki output untuk summary. Kemudian, gerbang OR memiliki output untuk carry out dari hasil penjumlahan. Berikut merupakan tabel kebenaran full adder. Kita dapat melihat di bagian output, untuk bagian summary, fungsi logika yang berlaku adalah fungsi logika dari gerbang XOR, dan ekspresi booleannya merupakan input dari gerbang XOR pertama, dan input kedua merupakan input dari carry in. Kemudian, untuk mencari carry out, kita menggunakan fungsi logika dari gerbang OR, yang dimana sebelum gerbang OR itu, input yang diberikan ke gerbang OR adalah output dari kedua gerbang AND. Sehingga ekspresi boolean yang dihasilkan adalah input A adalah input dari gerbang N1, kemudian input B adalah input dari gerbang N kedua. Kalau kita jabarkan, berarti input gerbang N1 memiliki ekspresi A XOR B, N carry in. Kemudian di-OR-kan dengan gerbang N kedua yang memiliki ekspresi A N B. Sehingga untuk mencari carry output merupakan hasil dari gerbang N1 di-OR-kan dengan gerbang N2. Kita dapat membuat simulasi rangkaian logika digital ini pada aplikasi Logism. Di sini kita dapat melihat rangkaian half adder, kemudian rangkaian full adder. Nah, di dalam aplikasi Logism ini ternyata sudah ada arithmetic, yang dimana di dalam arithmeticnya itu ada juga adder. Seperti ini contohnya. Nah, kawan-kawan, kita dapat membuat simulasi rangkaian logika half adder pada protoboard. Nah, kita bisa lihat di sini, Arduino Uno merupakan sumber daya dari protoboard ini. Kita menggunakan 5 volt dan ground-nya. Dalam rangkaian ini, seperti yang telah disebutkan di half adder tadi, kita dapat membangun rangkaian tersebut menggunakan IC 7486 dan IC 7408. IC 7486 memiliki gerbang XOR, sedangkan IC 7408 memiliki gerbang AND. Di sini, input A-nya bernilai high, kemudian input B-nya bernilai low. Sehingga dalam fungsi logika OR, itu akan menghasilkan output high. Nah, hal yang sama pula pada IC 7408 atau gerbang N. Kita memberikan input A high, kemudian input B-nya low. Yang dimana jika berlaku fungsi logika dari N, maka outputnya adalah low. Nah, kawan-kawan, kita akan mencoba membahas tentang contoh soal. Tapi sebelum itu, kita akan membahas tentang binary addition terlebih dahulu. Dalam penjumlahan biner, 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0, simpan 1. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, simpan 1. Contohnya seperti jika 1 ditambah 1 dalam penjumlahan biner, maka hasilnya adalah 0, simpan 1. Kemudian carry-nya ini akan turun.
1 di atas berlaku sebagai input A, kemudian 1 di bawah berlaku sebagai input B, kemudian 0 berlaku sebagai sum, kemudian 1 yang simpanan tadi akan berlaku sebagai carry in nantinya. Tidak, carry output pada half adder. Kemudian pada rangkaian full adder ini merupakan input A, ini input B. Nah, carry-nya di mana? Terlebih dahulu kita akan menjumlahkan 1 tambah 1 di bagian paling kanan. 1 ditambah 1 dalam penjumlahan biner merupakan 0 simpan 1. Nah, ini merupakan carry in yang akan digunakan untuk penjumlahan selanjutnya. Nah, ini merupakan input A1. Kemudian ini merupakan input B1. Nah, 1 0 1. 1 ditambah 0 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0 simpan 1. 0 merupakan summary-nya. Kemudian 1 merupakan carry output-nya. Kita akan mencoba membahasnya dengan simulasi rangkaiannya. Misalnya, input A kita berikan ekspresi logika 1, kemudian input B kita berikan ekspresi logika 1 juga. Nah, untuk mencari summary, kita memerlukan input A di XOR-kan dengan input B, yang dimana dalam fungsi logika XOR, jika input A-nya 1, kemudian input B-nya 1, maka output-nya adalah 0. Jadi summary-nya adalah 0. Kemudian, untuk mencari carry out, kita menggunakan gerbang logika N. Berarti, dalam fungsi logika N, jika input A-nya 1, kemudian input B-nya 1, maka carry out-nya atau output-nya adalah 1. Kemudian, kita akan membahas tentang full adder. Kita taruh 1, 0, 1. Di XOR pertama, A XOR B, 1 XOR 0, hasilnya 1. Kemudian carry in-nya 1. Jadi untuk mencari summary, kita memerlukan input A-nya XOR 1, kemudian input B-nya adalah carry in, yang dimana berarti 1 ditambah 1 dengan fungsi logika XOR, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk mencari carry output, kita memerlukan output gerbang N1 dengan output gerbang N2 yang akan menjadi input untuk gerbang OR. Nah, A XOR B di-N-kan dengan carry in, yang berarti 1 di-N-kan dengan 1, hasilnya 1. Kemudian untuk gerbang N kedua, A N B 1 di-N-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Yang berarti dalam carry output 1 OR 0 sama dengan 1. Sehingga hasil dari penjumlahan 101 adalah 0 simpan 1. Nah, setelah kita membahas materi tadi dan sedikit melakukan kerja contoh cara kerja, kita akan masuk ke rangkuman. Berdasarkan materi yang tadi kita bahas, kami merangkum beberapa poin yang dapat dijadikan rangkuman. Yang pertama, half adder dan full adder merupakan rangkaian yang sedikit berbeda. Maksudnya rangkaian adder yang jenisnya itu sedikit berbeda, namun memiliki fungsi yang sama. Nah, kita telah sampai di akhir pembahasan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami menyadari ada beberapa kekurangan dalam pembahasan materi kali ini. Jika ada tambahan, kritik atau saran, dapat diberikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.